wah, 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 wah. Saya sapa dengan budaya kami, dengan kalimat wah, wah, artinya menyambut dengan hati yang terbuka atas kedatangan Bapak berdua di sekolah kami tercinta, SMA Negeri Kurulu. Yang terhormat Bapak Asesor Agustinus Tandilo Mama SPD, MPD Kons. Yang terhormat Bapak Asesor Hasbi Majid Esos MSI. Yang saya hormati Bapak Komite, Bapak Peter Logo. Yang saya hormati para Dewan Guru SMA Negeri Kurulu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih, bimbingan dan penyertaannya di pagi hari ini kami boleh ada di tempat ini, di sekolah kami tercinta SMA Negeri Kurulu, dalam keadaan yang sehat dan walafiat pula. Pertama, kembali lagi kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Asesor berdua dalam rangka visitasi akreditasi di sekolah kami SMA Negeri Kurulu, yang mana akan berlangsung di hari ini, hari Jumat tanggal 8 hingga tanggal 9 hari Sabtu. Hari pertama hari ini kami mengucapkan banyak terima kasih karena Bapak berdua sudah datang di tempat ini, juga teman-teman, Bapak Ibu Guru, Bapak Komite sudah hadir bersama kami di sini, turut dan kegiatan ini. Adapun pelaksanaan kegiatan akan kami berlangsung hari ini dan besok, kami akan mengikuti langkah demi langkah yang akan dipandu oleh Bapak berdua. Seperti apa kami siap untuk mengikuti, dan maafkan kami kalau mungkin ada yang kurang di sekolah kami sebelumnya. Kami mohon maaf, itulah kami. Dan kami akan menyiapkan segala yang ada dengan apa adanya. Mungkin yang saya sampaikan sementara demikian dulu. Kurang lebihnya saya menyampaikan permohonan maaf. Waktu saya kembalikan. Wah, 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 wah. Baik, terima kasih atas waktu diberikan pada kami. Yang terhormat Bu Kepala Sekolah, yang saya hormati teman-teman Bapak Ibu Guru, saya hormati pula Ketua Komite dan asesor rekan kerja atau partner. Pertama-tama kami juga mengucap syukur karena kami tiba bersama tempat ini dengan keadaan sehat. Pada hari ini dan besok kita akan melihat langsung proses kegiatan belajar mengajar, maupun kita ada wawancara dengan guru, siswa, di perwakilan orang tua atau komite. Ya, tujuan akreditasinya mungkin yang lalu sudah pernah diikuti, jadi tidak perlu tegang atau takut karena sudah pernah dilalui. Jadi kami berdua tim datang bukan mencari kesalahan, kekurangan dari satuan,
tapi kami datang untuk memotret kinerja dari Bapak Ibu. Misalnya kami tanya terkait dengan kurikulum atau kesiapan sebelum mengajar. Nah, ada yang barangkali mengajar mengalir seperti air. Tapi kami tanya, ada ini pakai kurikulum apa ya? 13. Kalau 13 kita tanya mana RPP-nya, ada di laptop, enggak dibawa. Nah, karena sebelum mengajar kan RPP kalau kurikulum UTK mungkin modul ajar sudah harus diketahui oleh pimpinan dan kepala sekolah. Kebanyakan kami temui mana RPP-nya, tanya di laptop, laptopnya di rumah. Nah, jadi mengajarnya apa ya, mengalir seperti air saja. Jadi barangkali kan kalau mengalir seperti air kan tidak dapat asar. Jadi apa adanya seperti itu. Yang barangkali kita akan lihat selama 2 hari. Jadi tidak usah tegang atau takut. Mungkin seperti awal saya hubungi Ibu KFC langsung mau menyerah duluan. Jadi, aduh Pak, kami belum siap. Saya bisa bilang kalau Ibu menolak nanti 2 tahun lagi baru Ibu dilayani. Enggak, mungkin selang berapa menit ya, Ibu langsung berikan jawaban. SMA Negeri Kurulu. Siap. Bentar. Ya, barangkali saya mau perkenalkan diri, tapi tadi sudah diperkenalkan. Hanya nama saja. Hanya nama Kita saja. Baik, tadi saya perkenalkan, tapi saya perkenalkan lagi. Saya sendiri Pak Agustinus Dandilo. Kami dari Ban PDM Provinsi Papua. Namun tugas hari ini saya sebagai akademik di Universitas Sulawesi. Status sudah berkeluarga. Ada mau tanya? Ya. Alihkan mic ke teman. Baik, terima kasih Pak Agus. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Komite Sekolah, dan yang saya banggakan Bapak Ibu guru semua, masuk partner saya Pak Agustinus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Wah, 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 wah. Baik, seperti dikatakan tadi oleh Pak Ketua Tim bahwa tugas kami ini ditugaskan oleh Badan Akreditasi Nasional untuk melakukan akreditasi sekolah. Jadi kami bukan pengawas. Kalau pengawas sekolah itu tugasnya memang marah-marah, kepala sekolah marah-marah ke Bapak Ibu guru ketika tidak sesuai dengan aturan mereka. Nah, kami bukan pengawas Bapak Ibu, jadi kami tidak akan memarahi Bapak Ibu guru. Kami juga tidak akan mencari-cari kesalahan Bapak Ibu guru, apalagi kesalahan sekolah. Kami hanya akan memotret keseharian aktivitas Bapak Ibu di sekolah berdasarkan instrumen akreditasi. Nah, dalam beberapa tahun terakhir, 10 tahun terakhir, instrumen akreditasi itu sudah 3 kali berubah. Ya. Yang pertama itu 2016, kemudian ada 2020 dan 2024. Untuk 2018 sangat berbeda sekali dengan instrumen 2020 dan 2024. Ya. Untuk instrumen 2018 itu mengacu ke 8 standar nasional pendidikan. Jadi yang dinilai itu adalah pemenuhan standar nasional pendidikan. Ya. Yang dinilai itu ada 350 lebih butir. Ya.
tapi isinya cuma di checklist, terpenuhi tidak, terpenuhi tidak, jumlah guru terpenuhi, tidak sesuai dengan jumlah siswa tidak, jumlah ruang kelas terpenuhi apa tidak, ada lab tidak, ada perpustakaan tidak. Nah, untuk instrumen mulai dari 2020 kemudian disempurnakan ke 2024 itu didasarkan pada aspek kinerja. Untuk 2024 sendiri akan kita pakai dan gunakan itu akan menilai pada 4 aspek. Yang pertama itu adalah kinerja Bapak Ibu guru. Nah, kinerja Bapak Ibu guru itu difokuskan pada bagaimana Bapak Ibu guru itu mendorong kemandirian siswa, bagaimana Bapak Ibu guru berinteraksi, bagaimana Bapak Ibu guru salah satunya dalam menyusun kesepakatan kelas sehingga proses pembelajaran itu bisa dimaknai dari awal dengan semua siswa. Jadi ada kinerja guru, kemudian yang kedua tentu saja adalah kepemimpinan kepala sekolah. Jadi kepemimpinan kepala sekolah ini terkait bagaimana manajemen sekolah, termasuk bagaimana kepala sekolah men-trigger, mendorong ya pemberlakuan kurikulum yang akan digunakan ya. Karena kurikulum yang akan digunakan itu akan menjadi tolak ukur pencapaian dalam satu semester dan pencapaian dalam tahun ajaran. Nah, kurikulum itu kemudian dari kurikulum itu kemudian ya berdasarkan kurikulum akan muncul aktivitas-aktivitas yang akan dimasukkan ke dalam RKT. Nah, dari RKT rencana kegiatan tahunan kemudian akan ada yang membutuhkan uang dan ada yang tidak perlu membutuhkan anggaran. Ya, katakanlah mungkin kalau kebersihan tidak perlu anggaran, tapi dimasukkan di RKT. Nah, yang membutuhkan anggaran kemudian dimasukkan ke dalam RKAS. Jadi urutannya kurikulum, RKT, RKS. Jadi kurikulum itu bukan hanya berkaitan dengan cara Bapak Ibu mengajar, itu cuma salah satu, tetapi kurikulum bagaimana mengelola manajemen pendidikan dalam satu semester dan satu tahun ajaran. Nah, termasuk bagaimana peran kepemimpinan kepala sekolah mengaktifkan stakeholder, mengaktifkan komite, bekerja sama baik dengan komite, bekerja sama baik dengan pemerintah setempat untuk berkontribusi kepada sekolah, menjaga keamanan sekolah, membantu sekolah. Nah, dengan adanya kinerja guru yang baik, kemudian kepemimpinan sekolah yang mendukung, akan menciptakan indikator ketiga, yaitu iklim sekolah. Nah, iklim sekolah yang Bapak Ibu pasang di depan itu tidak terjadinya kegiatan perundungan di sekolah, bagaimana membangun interaksi antara setara antar agama, setara dengan kepercayaan berbeda, setara dengan jenis kelamin yang berbeda, termasuk bagaimana sekolah menjamin keamanan sekolah, membuat semua warga sekolah aman dan nyaman. Bukan hanya aman tetapi juga sekaligus nyaman. Indikator keempat itu prestasi siswa, tapi ini sampai sekarang juga kami asesor ini masih berkaitan dengan prestasi siswa. Ini kami merasa juga seakan-akan juga divisitasi oleh BAN. Kenapa? Karena kami tidak tahu hasilnya. Karena prestasi siswa itu diukur dari hasil asesmen nasional, ya, kemudian rapor pendidikan. Mungkin Bapak Ibu pernah siapa ya? Sudah pernah lihat rapor pendidikan ya Bu? Sudah. Tidak ada yang merah-merah? Oh, banyak. Nah, yang merah-merah itu yang masukkan di RKT dan RKS. Dari Dapodik, ya, dari Badan Listrik, jaringan apa semua itu dari Dapodik, kemudian WC dan sebagainya dari Dapodik, kemudian tadi rapor pendidikan, termasuk mungkin Bapak Ibu familiar dengan survei lingkungan belajar ya? Sudah pernah isi semua Bapak Ibu ya? Nah, silinjar itu silinjar ya?
Sulinjar. Itu akan dipakai oleh pusat juga untuk menentukan bantuan-bantuan di sekolah. Ya, mungkin bantuan pelatihan, bantuan fisik juga. Jadi semua beberapa aspek ini masuk di penilaian prestasi siswa, tapi kami tidak terlibat di dalamnya. Kami hanya menilai 3 aspek. Jadi asesmen nasional, kemudian Sulinjar tadi, rapat pendidikan dengan Dapodik. Kalau ada rapat online juga biasanya masuk. Nah, untuk mendapatkan 3 aspek tadi itu ada beberapa metode pengumpulan data yang kami harus lakukan. Yang pertama itu sebelum kami itu adalah telah dokumen dari dokumen yang diunggah oleh sekolah ya, melalui Sispena. Dan itu sudah kami lakukan. Nanti kita akan lihat apa yang sudah ada dan apa yang belum ada di sana. Selain telah dokumen, kemudian akan ada observasi pembelajaran. Nah, biasanya untuk setiap tingkatan, tapi ini karena kelas sudah tidak ada, nanti kita akan kelas yang ada terserah Bapak Ibu mau menentukan yang mana. Mungkin akan kami fokus pada beberapa kelas, tapi tidak lupa kemungkinan ketika kami merasa ada yang menarik, mendengar ada yang menarik di kelas tersebut, kami akan observasi. Ya. Kemudian termasuk tadi itu bagian dari observasi, apa-apa yang dipajang di dinding itu bagian dari observasi kami. Kemudian setelah observasi ada wawancara. Wawancara ini kami lakukan kepada kepala sekolah, kemudian Bapak Ibu guru, kemudian siswa, kemudian perwakilan komite dan orang tua siswa. Jadi ada wawancara, ada observasi dan ada dokumen. Untuk mengefektifkan waktu biasanya kami langsung ke proses observasi karena kebetulan masih pagi siswanya semangat, Bapak Ibu guru juga semangat. Ya, mungkin sekitar sampai jam berapa istirahat waktu itu? 10.25 hingga 10.25 Pak. Jam istirahat. Kelamaan observasi. Setengah jam. Ya, mungkin jadi Bapak Ibu Yang jam pertama mungkin ya menyesuaikan aja dengan jadwalnya. Yang kami harapkan Bapak Ibu mengajar sesuai dengan RPP, terutama yang di upload Bapak Ibu. Karena itu yang kami punya, itu yang kami sudah lihat. Ya, jadi betul. Ya. Sebaiknya, tapi kalau tidak beda juga ya tidak apa-apa yang ada saja. Ya. Pas kelasnya bukan yang gitu untuk jadwal hari ini. Oh begitu. Tidak apa-apa yang ada saja. Yang tapi nanti kami akan yang Bapak Ibu ajarkan kami minta RTP-nya. Nah RTP itu gurunya tanda tangan mengetahui kepala sekolah. Ya. Oke, ada mungkin pertanyaan Bapak Ibu? Jadi kita akan mulai dengan observasi saja dulu. Nanti selesai ya kita lihat mana yang efektif apa dengan komite dulu, baru ibu guru nanti menyusun komite. Nanti ya. Oh maaf ya. Sorry, ada hampir lupa. ya. Tak sayang maka tak cinta. Cinta. Baik Bapak Ibu, nama saya Hasbi Majid. Ya, keseharian saya juga sama seperti beliau, cuman beliau beruntung di saya di tempat lain. Ya. Saya di Universitas Syafis Papua sebagai staf pengajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Pemerintahan dan Administrasi Publik. Jadi mungkin kalau ada siswanya Bapak Ibu yang mau masuk divisi, ya, saya bisa fasilitasi lah. Ya, terutama mungkin kalau Bapak Ibu yang punya KIP. Kalau sudah masuk punya KIP itu bisa otomatis dapat bidik misi. Iya. Iya.
Jadi kalau umpamanya lulus kemudian umpamanya lanjut aja langsung ke rencana itu kan ya, yang penyakit ya. Jadi nama saya Asmi Majid, keseharian saya mengajar di Universitas Sains Papua. Ya, mahasiswa saya juga ada banyak dari sini. Ada Wetipo, ada juga. Malah kami tuh 90% orang Papua. Mungkin cita-citanya banyak mau jadi anggota dewan. Kalau tujuan pertama anggota dewan siap-siap sedikit jadi PNS. Ya. Oke, terima kasih itu. Silakan kita agenda berikutnya. Demikian perkenalan kami dan penjelasan singkat terkait dengan tujuan akreditasi atau kunjungan ke sekolah. Itu saya kembalikan ke MC. Operasikan waktu berarti sekarang kegiatan seperti biasa. Mungkin dari Bapak Asesor sendiri mungkin mau observasi dulu atau mau yang sama-sama mungkin bisa disesuaikan lagi. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada acara pembukaan hari ini. Setelah ini bisa beraktivitas seperti biasa. Semoga apa yang kita lakukan ini membuahkan hasil yang memuaskan di bagian hari. Terima kasih atas kesempatannya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.